Oke deh, langsung saja ya bapak-bapak, teman-teman semua. Ini bapak-bapak semua kan ya? Ada ibu-ibunya nggak nih? Nggak ada ya? Oke. Halo semua, jadi gua hari ini mau nge-share yang ringan-ringan aja sih tentang Terang-based development. Jadi uh, buat pembukaan, jadi dalam software development life cycle itu kan banyak ya apa kayak pendekatan-pendekatan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan lah ya. Terus mulai dari version control, kayak apa pilihannya, kayak terus proses peer review-nya kayak gimana, code review-nya, design review-nya, terus kayak continuous integration-nya seperti apa, automated testing-nya kayak gimana, dan lain-lainnya. Nah, terus TBD ini adalah salah satu pendekatan dari SDLC yang dipraktekkan beberapa perusahaan-perusahaan besar lah ya, semacam Google gitu, yang mereka anggap ini ternyata sukses lah buat membantu dalam proses pengembangan softwarenya mereka seperti itu. Jadi kita langsung lihat selanjutnya. Nah, untuk menuju ke Terang-based development sih, kita ada kayak inilah ya, dua dua cara yang berbeda dalam kita memanage code kita lah ya, yang kita konsum bareng-bareng dengan developer yang lain. Seperti itu. Yang pertama itu adalah fitur branching. Jadi biasanya via Git, kita para developer itu kan melakukan fork dari code base, entah fork atau branching langsung, sama aja. Dari code base yang udah di-clone terus di lokal mesin kita kan masing-masing. Setelah itu kan kita buat branch fitur atau fixing, hotfix atau project gitulah ya. Berdasarkan branch masternya, misal dari branch yang udah ada di production misalnya, kayak gitu kan. Terus kalau dari seperti yang kita lihat di gambar nih, jadi kayak kita tiap orang punya jalan sendiri-sendiri lah ya, branch sendiri-sendiri buat dikerjain. Ntar kalau udah selesai, kita pindah ke kita masukin lagi ke master kayak gitu kan biasanya. Sorry Van, ini udah pindah slide belum ya? Kayaknya masih di slide yang pertama nih, yang gambar trans. Oh iya ya, udah sih. Udah. Coba ya. Yang lain udah pindah belum ya? Belum. Coba di entire screen Van gitu ya. Entire screen aja ya. Belum pindah nih ya? Belum pindah. Oke, stop sharing dulu deh. Nggak mau nih. Bentar Pak. Slides. Bentar Pak. Ketutup malah. Slide. Google Slide. Tutup. Bisa Van? Bentar, Mas. Gue entire screen ya. Select window, entire screen. Ya, ini ya. Stop dulu. Oke. Jadi, balik lagi nih ya ke
dua cara pendekatan buat branching di Git lah ya, di version control kita. Jadi kalau yang pertama itu ada fitur branching. Fitur branching itu simbolnya ya seperti yang kita lakukan sekarang sih di sekolahmu juga kan, kebanyakan kita ngelakuin kayak gini fitur branching. Jadi di master dari master atau dari development code lah ya, code-nya development atau master code gitu yang ada di production misalnya udah rilis gitu, kita branching dari sana terus develop fitur baru atau sesuatu hal yang baru lainnya. Setelah itu kalau selesai kan kita masukin lagi ke master melalui misal ada MR dulu dari QA atau setelah QA pass gitu kan, MR pass terus QA pass baru kita masukin ke master. Seperti itu. Terus kalau yang kedua itu ada trunk based development. Oh iya, kalau ada teman-teman yang mau langsung motong kali atau ini langsung nanya gitu boleh ya, kan discuss ini ya. Gitu. Terus kalau yang kedua itu ada trunk based development. Jadi kalau trunk based development itu bedanya dengan yang fitur branching ini adalah kita cuman di satu branch aja sih, branch master gini. Nggak banyak atau minimal banget ada proses branching. Jadi tiap orang itu forking dari repository utamanya, terus dia punya remote repository sendiri, terus dia ngerjainnya juga di masternya dia kayak gitu. Nah terus setelah dia selesai gitu pekerjaannya di masternya dia di MR langsung ke masternya remote ini di sini. Jadi akan selalu berjalan di sini nih kayak gitu. Nah sebenarnya kan kalau kayak gitu kan banyak banyak resikonya. Nah ini kayak gate-nya sih biar si trunk based development ini bisa tetap berjalan sih. Jadi biasanya tuh kita para developer itu dituntut untuk bisa memecah pekerjaan tuh sekecil mungkin sih. Jadi misal fitur itu dipecah kayak per function misal atau per misal kalau sebelum function kita kayak bikin rule-nya dulu gitu atau pseudocode bahkan kayak gitu sih. Jadi terus yang kedua itu kayak si branching ini si branch ini atau kalau ada perubahan itu nggak boleh lama-lama gitu, si branch itu hidup sendiri gitu. Jadi nggak ketinggalan jauh sama perjalanan master dari teman yang lain gitu. Terus nah sebenarnya tuh branchingnya itu nggak masalah, cuman yang bermasalah itu biasanya di proses merge-nya. Kalau udah ketinggalan jauh itu biasanya jadi kayak merge shell gitu kan, kita merge nge-pull terus yang terjadi adalah banyak konflik gitu biasanya gitu. Nah terus kelebihannya trunk based development ini yang paling ini ya paling kelihatan tuh ada beberapa poin ini. Biasanya tuh kalau feedback ini relatif sih sebenarnya, karena kan kalau yang dari QA ini kan kayak misal kita kan karena sering banget masuk ke master, biasanya kan belum jadi produk ya, misal cuman code aja jadi belum bisa tes. Jadi biasanya dari peer review sih, peer review gitu lebih enak melihatnya karena perubahannya kan misal 1-2 kelas atau beberapa fungsi aja gitu kan, jadi ngeceknya lebih enak. Nah biasanya itu dilakuin secara harian lah, daily gitu. Terus kayak yang kedua itu code co-ownership. Jadi biasanya tuh yang terjadi adalah karena kita lebih sering MR gitu kan, kita kan jadi lebih tahu perubahan dari teman-teman yang lagi ngerjain apa di tempat lain kan, kayak gitu sih. Jadi lebih tahu dan lebih gampang di track progresnya sih. Terus early integration, nah ini juga nih misal ada beberapa tim ngerjain sesuatu gitu, daripada lama-lama punya branch masing-masing sendiri terus pas merge gede-gedean banyak konflik. Nah ini
si TBD ini biasanya nge-solve masalah itu sih. Jadi sedikit-sedikit gitu integrasinya, kayak kelas A-nya tim A sama kelas B-nya tim B gitu udah merge duluan, padahal secara produk sebenarnya belum jadi, tapi karena sedikit-sedikit ya pasti misal ada konflik pun nggak, ya solvingnya nggak langsung langsung banyak gitu. Terus nah yang keempat itu yang keempat itu encourage buat modularity. Jadi kan memang TBD ini karena dituntut untuk sering-sering join nyatuin code kita bareng-bareng. Jadi mau nggak mau kita juga harus berpikir biar si code ini nggak saling tindih atau nggak saling senggol gitu, baik secara secara penggunaannya maupun secara fiturnya gitu. Jadi encourage modularity dan small deliverable sih itu. Terus biasanya yang kelima ini juga lebih cepat sih. Misal ada developer yang kesusahan ngerjain sesuatu gitu, fitur atau kesusahan apa gitu kan, kalau karena kita merge-nya daily, jadi kita tahu nih kok hari ini kamu belum MR nih, ada yang bisa dibantu nggak, ada kesulitan apa gitu kan. Kalau yang udah misal yang fitur lama gitu, branching lama kan lebih lama ke detect-nya gitu. Terus yang terakhir itu ya ini bisa bantu proses CI/CD sih nantinya sih harusnya, karena nggak besar-besar kan ininya. Misal kalau yang di Android itu biasanya kasusnya ini sih, karena kita build Android itu kan lama ya, lama. Jadi kalau besar-besaran tuh nambah waktu build time juga sih pas MR-nya kayak gitu, antriannya jadi panjang. Itu nanti mengarah ke kelemahannya TBD sih ini sih. Jadi yang pertama itu kayak misal karena kita cuman bekerja di satu branch bareng-bareng gitu, royokan gitu lah ya, itu bakal misal ada satu MR gitu yang ternyata udah masuk, yang ternyata ngerusak fitur atau jadi blocker gitu, nah ini bisa menghambat semua orang sih sebenarnya. Itu biasanya di solve-nya ya by rule di CI/CD-nya kita harus bener sih. Terus verbose commit hard to see if something is wrong. Nah ini juga bisa karena kita sering commit gitu kan, jadi nggak by fitur atau nggak by gambaran besarnya gitu. Kadang kalau ada temuan atau defect gitu kita nggak tahu nih ini di sebelah di commit yang mana sih gitu kan, yang salah gitu. Kalau commit gede-gedean berarti lebih gampang kan ini kelihatannya, oh fitur pas ngerjain ini nih gitu. Terus nah ini yang ketiga ini slow build time, long merge request queue. Itu tadi yang saya balik ke kayak yang misal biasanya front end sih Android gitu kan, kayak karena kita misal ada sekarang kan sekolahmu ada misal ada 5 orang Android developer nih, MR bareng-bareng 5-5-nya. Nah misal satu build time itu 7 menit gitu, nah itu dikali 5 aja kan. Kalau MR gini kan harus rebase kan, berarti kan itu yang pertama rebase, yang kedua udah masuk, yang ketiga harus rebase gitu-gitu sih yang bikin lama biasanya lambat. Terus yang keempat ini sama sih, jadi karena satu code satu master, jadi harus benar-benar diperhatiin nih. Misal ada yang kita bikin sesuatu yang baru tapi yang lama harus tetap di maintain. Nah itu gimana caranya di satu code kita merge tapi nggak nyenggol yang lama misalnya. Nah, itu sih biasanya kalau di Android itu pakai toggling lah, misal dari build varian atau dari backend ngediain fitur toggle gitu, kayak gitu juga bisa. Nah yang terakhir itu yaitu karena harus selalu nge-sync aja sih, rebase all the time gitu, kayak misal ada update ya harus rebase gitu sih. Pertama pas banyak yang MR bareng-bareng itu aja. Terus nah ini gambarannya sih. Nah ini untuk proses rilisnya. Jadi kan karena dengan satu branch aja gini, biasanya proses rilisnya itu misal di commit terakhir untuk yang rilis di sini nih, misal
Nah, biasanya kita baru branching tuh. Branching digunain buat branch release aja sih biasanya. Di branching di sini, terus yang lain tetap masuk kan, ada yang MR terus kan, lalalala. Terus misal di branch ini ada defect gitu atau temuan gitu yang ternyata harus di hotfix gitu biasanya. Misal di step sini ada yang ngefix, nah itu biasanya cherry pick ke sini kayak gitu sih. Biasanya gitu. Udah Pak, Bapak-bapak ada yang mau sharing atau tanya nggak? Udah selesai sampai sini. Apa ada slide selanjutnya? Cukup sih Mas, itu overall. Oke, thank you Ivan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Ivan dong, sharingnya nih. Ada yang ini juga nggak? Ada yang mau ditanyain dari teman-teman nih buat Ivan? Ada yang pernah menerapkan juga nggak teman-teman? Ada yang ditanyain dari teman-teman? Atau pertanyaan saya gini, di tempat-tempat sebelumnya, Ivan pernah pakai ini apa gimana? Iya, di tempat sebelumnya pernah pakai kayak gini Mas, apa terang base gini. Terang base gini. Ya itu. Kalau menurut Ivan sendiri lebih enakan pakai terang atau pakai yang Gitflow biasa? Plus minus sih Mas. Prosnya itu kalau pakai terang base ini ya lebih gampang lah ya, nggak kita tahu apa yang penting rebase, terus kita ngerjain sesuatu di situ. Cuman ya konsnya yang paling kerasa tuh ya ini sih, ketika apa ada yang ngebreak the terangnya itu sih, itu yang paling kerasa tuh. Harus ngebenerinnya bareng-bareng kan, karena kan kalau nggak kan stop tuh, nggak bisa jalan lagi tuh kayak gitu. Cuman Gitflow ya enaknya, kalau Gitflow enaknya ya itu tadi, kita nggak saling senggol kan ya. Cuman biasanya sakitnya pas di merge-nya, ketika masuk ke mau merge gitu, biasanya karena banyak code-nya jadi banyak konflik sih biasanya. Berarti Pak, sebenarnya kalau antara terang sama Gitflow biasa, perbedaannya hanya di tree-nya aja ya, kayak head-nya gitu ya? Ya. Ya nggak sih? Gitu aja ya. Cuman untuk maintain-nya, terus untuk proses merge atau konfliknya software sama semua ya? Iya, isunya itu kalau proses MR-nya sama aja sih, tinggal proses MR-nya sama aja. Biasanya nggak ada yang apa di branch terpisah gitu, ya nggak ada yang dibikin lama-lama gitu. Jadi Nah, bisa kalau boleh masuk gitu. Kalau boleh tahu Pak, kalau misalkan di tempat yang lama, kan kita punya beberapa pendekatan ya dengan yang keadaan development ya. Kalau di sekolahmu nih, misalkan sekolahmu kan kita pakai squad gitu kan? Ya. Ada squad, ada non squad juga kan, untuk project di luar squad juga. Nah, kalau yang di tempat lama itu squad juga atau memang satu project dikerjain bareng-bareng aja gitu Pak? Sama squad juga. Tapi misal yang Android nih ya, Android misalkan satu aplikasi, cuman ada beberapa squad yang ngerjain gitu kan. Sama sih. Itu berarti yang bagian maintain code-nya ada orang khusus atau enggak tuh Pak? Kalau maintain code-nya ini bukan, maksudnya gimana nih Pak? Lebih ke arah yang prinsipalnya banget sih untuk si Android-nya gitu. Itu ada orang khusus apa emang semuanya sama-sama nge-handle bareng-bareng lah gitu, atau emang ada yang khusus? Ada yang khusus prinsipal gitu. Jadi dia itu apa ya tugasnya, kayak bikin rule di CI/CD-nya buat Android gitu kan. Implement ke CI/CD-nya. Jadi misal naming-nya kayak diimplement ke CI/CD-nya. Jadi ketika ada kelas yang masuk MR gitu nggak sesuai naming-nya, ketolak gitu. Terus dia nge-propose juga bikin guide arsitekturnya kayak gitu. Itu satu orang Pak? Iya, itu satu orang. Oke, nanti. Thank you. Mantap.
Yang lain tuh ada lagi? Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain atau ada yang ditambahin? Aman Mas. Aman nih ya. Oke, nggak ada yang ditanya lagi buat Ivan dan teman-teman. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya buat Ivan and the guys. Iya. Thank you, Ivan.